Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi kepada Ibu Rahmita. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan terkait dengan perbandingan hukum investasi negara Indonesia dan Vietnam. Di dalam kelompok kami ada Joy Cynthia Mardohar, Niko Grevandi Siagian, dan saya sendiri Herlina Sediali. Bisa dilanjutkan langsung ke latar belakang. Silakan Joy. Baik, terima kasih Al. Di sini latar belakangnya terjadi karena adanya kebijakan investasi atau penanaman modal di Indonesia berawal pada tahun 1966. Akan tetapi memasuki tahun ke-46 bukanlah jaminan bahwa berinvestasi di Indonesia menjadi hal yang sangat diminati oleh berbagai negara, baik di negara maju maupun berkembang. Untuk Vietnam, dengan sejarah kebijakan investasi yang dimulai pada tahun 1986, diawali dengan menerapkan reformasi pasar bebas yang dikenal sebagai Doi Moi oleh Partai Komunis Vietnam. Pada dasarnya, investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil atau keuntungan. Baik, kelompok kami merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaturan hukum atau dasar hukum investasi di Indonesia dan Vietnam. Yang kedua, bagaimanakah pengaturan terkait bidang usaha yang dilarang dan terbuka dalam penanaman modal di Indonesia dan Vietnam. Yang ketiga, bagaimana eksistensi dan peran institusi penanaman modal di Indonesia dan Vietnam. Baik, kita akan membahas rumusan masalah yang pertama, yaitu terkait dengan dasar hukum atau pengaturan investasi di Indonesia dan Vietnam. Dasar hukum investasi di Indonesia diawali dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang penanaman modal asing yang dalam pelaksanaannya mengalami kemandekan. Kemudian pada tahun 1967 diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Kemudian pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal sehingga Undang-Undang tentang penanaman modal yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku kembali. Kemudian terkait dasar hukum atau pengaturan terkait hukum investasi di Vietnam, semua kegiatan investasi di Vietnam diatur oleh Undang-Undang tentang Perusahaan yang disahkan oleh Majelis Nasional pada tanggal 29 November 2005 dan Undang-Undang Investasi yang disahkan oleh Majelis Nasional pada tanggal 29 November 2005, yaitu Law on Investment in Vietnam Number 59 2005 KH11 yang diperbarui dengan Law Number 67 2014 KH13 on Investment Law on Investment. Ini termasuk ketentuan yang mengatur tentang kegiatan investasi, hak dan kewajiban investor, pendaftaran dan evaluasi proyek investasi, insentif investasi, jaminan investasi, dan manajemen investasi negara. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Niko. Kepada Niko dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengaturan bidang usaha yang dilarang dan terbuka di bidang investasi. Yang pertama dimulai dari Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, pada pasal 12 ayat 1, bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Pada penjelasan pasal 12 ayat 1, bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui peraturan presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI dan atau International Standard for Industrial Classification atau ISIC atau ISIC.
Kemudian untuk bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing terdapat dalam pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Penanaman Modal adalah produk senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang. Dan yang kedua ada bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. Sementara itu juga ada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Disebutkan bahwa pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah. Selanjutnya membahas di negara Vietnam, pembatasan investasi asing dalam Law Number 67/2014 QH13 tentang penanaman modal, ada beberapa area yang dilarang termasuk yang pertama, perdagangan obat yang diresepkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Yang kedua, perdagangan bahan kimia atau mineral yang ditetapkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Yang ketiga, ada perdagangan spesimen fauna liar atau flora sebagaimana diatur dalam Jadwal 1 Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang terancam punah dan spesimen spesies langka dan fauna liar langka atau flora sebagaimana tercantum dalam lampiran yang dilampirkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Yang keempat, bisnis berurusan dengan prostitusi. Yang kelima, pembelian dan atau penjualan manusia, jaringan dan atau bagian tubuh manusia. Yang keenam, kegiatan bisnis yang berkaitan dengan reproduksi aseksual manusia. Yang ketujuh, perdagangan petasan. Untuk beberapa sektor, Vietnam menetapkan kondisi yang harus dipenuhi oleh proyek investasi untuk tujuan pertahanan dan keamanan nasional, ketertiban dan keselamatan sosial, etika sosial, dan kesehatan masyarakat. Ketentuan ini berlaku untuk investor asing dan investor lokal. Vietnam juga memiliki hak berdaulat untuk membatasi investasi asing di sektor-sektor tertentu dengan menetapkan persyaratan seperti yang pertama, batasan kepemilikan asing, kedua, bentuk investasi dan persyaratan mitra Vietnam, yang ketiga, konten operasional, yang keempat, ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian internasional di mana Vietnam menjadi salah satu pihak. Ketentuan tersebut terdapat pada bagian 2 tentang prosedur untuk keputusan tentang kebijakan investasi pada Undang-Undang Penanaman Modal. Ada 2 badan atau konstitusi pemerintah yang tercantum ke dalam pengaturan bagian 2 ini, yaitu yang pertama, pada pasal 30 tentang otoritas Majelis Nasional untuk mengeluarkan keputusan tentang kebijakan investasi. Adanya pengecualian untuk proyek-proyek yang tunduk pada penerbitan keputusan tentang kebijakan investasi oleh Majelis Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang investasi publik. Majelis Nasional akan mengeluarkan keputusan tentang kebijakan investasi proyek-proyek berikut. Yang pertama, proyek yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Yang kedua, proyek yang mengubah tujuan lahan yang dimaksudkan untuk penanaman padi dengan 2 atau lebih tanaman seluas 500 hektar atau lebih besar. Yang ketiga, proyek yang membutuhkan relokasi 20.000 orang atau lebih di dataran tinggi, 50.000 orang atau lebih di daerah lain. Kemudian yang keempat, proyek yang memerlukan kebijakan khusus yang diputuskan oleh Majelis Nasional. Yang kedua, pada pasal 31 tentang kewenangan Perdana Menteri untuk mengeluarkan keputusan tentang kebijakan investasi. Pada pasal ini mengecualikan untuk proyek-proyek yang tunduk pada penerbitan keputusan tentang kebijakan investasi oleh Perdana Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang investasi publik dan proyek-proyek yang disebutkan dalam pasal ini. Perdana Menteri akan mengeluarkan keputusan tentang kebijakan investasi proyek-proyek berikut. Yang pertama, proyek berikut terlepas dari sumber modal yang A, proyek yang membutuhkan relokasi 10.000 orang atau lebih di dataran tinggi, konstruksi dan pengoperasian bandara dan transportasi udara. Yang ketiga, konstruksi dan pengoperasian pelabuhan nasional. Yang keempat, eksplorasi, ekstraksi, dan penghilangan minyak bumi. Yang kelima, layanan taruhan dan kasino. Yang keenam, produksi rokok. Yang ketujuh, pengembangan infrastruktur taman industri. Yang ketujuh, ada konstruksi dan pengoperasian lapangan golf. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Ali Hasbiali. Penanam modal di Indonesia dan Vietnam. Indonesia itu memiliki BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, sedangkan Vietnam itu memiliki beberapa organisasi, yaitu Vietnam Business Forum,
Vietnam Trade Promotions Agency, Ministry of Planning and Investment, dan yang terakhir adalah American Chamber of Commerce. Selanjutnya, boleh di next. Ya, BKPM itu layaknya sebuah lembaga pemerintah yang kita ketahui bahwa lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden terkait dengan tugas koordinasinya atas penanaman modal. Pengaturan Presiden yang mendasari dengan lahirnya BKPM ini adalah Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 untuk isinya mengandung tugas dan fungsi BKPM serta Peraturan BKM Nomor 6 Tahun 2008 sendiri yang mengatur tentang prosedur, pelaksanaan, kriteria perizinan berusaha, dan fasilitas penanaman modal. Menurut kelompok kami, setelah membaca beberapa literatur, kepastian hukum, pendirian, tugas pokok dan fungsi adalah salah satu instrumen yang penting. Bahwa dalam hal ini Indonesia sudah memiliki kepastian hukum dengan cara memiliki BKPM untuk melanjutkan roda perekonomian di bidang pasar modal. Sebagaimana diketahui, di Vietnam secara umum banyak sekali organisasi, maka dari itu kami bisa berkata bahwa tidak terdapat satu lembaga khusus kontrol penanaman modal, karena terdapat faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan sebelum menyetujui permodalan asing di Vietnam. Pembatasan tersebut ialah pertama, adanya kebijakan dan komitmen dari WTO, perjanjian internasional bilateral atau hukum domestik lainnya yang Vietnam punya, serta keamanan nasional, anti monopoli, juga persetujuan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh Niko. Baik, kesimpulan yang pertama, dasar hukum investasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Sedangkan hukum investasi di Vietnam diatur di dalam Law on Investment in Vietnam Nomor 59/2005 KH11 sebagaimana sudah di amandemen di Law Nomor 67 2014 KH13. Kemudian yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pada pasal 12 ayat 1 diatur mengenai bidang usaha yang terbuka, yaitu bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Untuk yang bidang usaha yang tertutup diatur dalam pasal 12 ayat 2, yaitu mengenai produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang. Kemudian ada bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. Sedangkan Vietnam pembatasan investasi asing diatur dalam Law Nomor 67 2014 KH13 tentang penanaman modal. Ada beberapa area yang dilarang, termasuk perdagangan obat yang diresepkan dalam lampiran dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Yang kedua, perdagangan bahan kimia atau mineral yang ditentukan dalam lampiran dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Yang ketiga, perdagangan spesimen fauna liar dan flora. Yang keempat, bisnis berurusan dengan prostitusi. Yang kelima, pembelian dan atau penjualan manusia, jaringan dan atau bagian tubuh manusia. Yang keenam, kegiatan bisnis yang berkaitan dengan reproduksi aseksual manusia. Yang ketujuh, perdagangan petasan. Kemudian yang ketiga, Indonesia memiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang layaknya sebuah lembaga pemerintah bertanggung jawab langsung kepada Presiden terkait dengan tugas koordinasinya atas penanaman modal. Sedangkan Vietnam memiliki Vietnam Business Forum, Vietnam Trade Promotion Agency atau Viettrade, Ministry of Planning and Investment atau MPI, dan American Chamber of Commerce atau AmCham. Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Joyce. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih, Bu.